Nama gue ya. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan yang kami banggakan teman-teman kelas. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang modernisasi pendidikan agama Islam. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 6, saya Rabi Wahab Subagia selaku moderator, tidak sendirian, ditemani dengan Roma Itesipa selaku presentator, juga Uni Setiani, presentator kedua. Baik, langsung kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Roma Itesipa. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini ada pengertian modernisasi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah modern. Nah, umumnya ketika orang mendengar kata modern ini, kemudian mereka beranggapan bahwa kata modern ini memiliki konotasi makna yang positif. Sehingga ketika ada orang yang dijuluki manusia modern, biasanya mereka akan bangga. Nah, istilah modern diambil dari bahasa Latin, modo, yang memiliki arti barusan. Sementara secara leksikal, kata modern memiliki arti mutakhir dan terbaru. Dalam penjelasan Kamus Longman Dictionary of Contemporary English dikatakan bahwa kata modern merupakan bentuk adjektif atau kata sifat yang berarti artinya kata modern itu digunakan untuk menjelaskan kondisi sesuatu yang baru yang berlaku saat sekarang atau masa yang tidak terlalu jauh dari sekarang atau tidak kuno. Jadi modernisasi ini ditandai oleh kreativitas manusia dalam mencari jalan mengatasi kesulitan hidupnya di dunia. Arnold Toynbee, seorang ahli sejarah yang terkenal, mengatakan bahwa modernitas telah mulai sejak menjelang akhir abad ke-15 Masehi, ketika orang Barat berterima kasih kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya sendiri karena ia telah berhasil mengatasi kungkungan Kristen pada abad pertengahan. Dalam perspektif sejarah dunia dan umat manusia secara keseluruhan, kreativitas tersebut masih merupakan lanjutan berbagai hasil usaha umat manusia sebelumnya. Oleh karena itu, zaman modern harus dipandang sebagai lanjutan wajar dan logis perkembangan kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari dan akan terus berkembang secara berkelanjutan ke arah yang lebih modifikatif. Modernisasi secara terang dapat dijelaskan sebagai suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modernisasi pendidikan Islam adalah salah satu pendekatan untuk suatu penyelesaian jangka panjang atas berbagai persoalan umat Islam saat ini dan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, modernisasi pendidikan adalah suatu yang penting dalam melahirkan suatu peradaban Islam. Modernisasi dalam pendidikan Islam pertama kali harus tertuju kepada tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yang meliputi tujuan tertinggi yaitu sebagai proses pendidikan yang akan menghasilkan peserta didik yang beribadah kepadanya dan sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita sebagai pendidik itu harus melakukan modernisasi dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang lebih modern, terutama dalam hal pendidikan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan.
kepada presentator pertama. Selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Saudari Uni Septiani. Kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada latar belakang modernisasi pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu ada faktor internal, yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yang pertama itu ada kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat membutuhkan sistem yang benar-benar mengedepankan pendidikan Islam. Jadi maksudnya bahwa umat Islam memiliki kebutuhan pragmatis. Jadi pragmatis itu lebih ke mementingkan implementasinya gitu. Jadi bukan hanya sekedar teori gitu. Jadi umat Islam memiliki kebutuhan pragmatis yang sangat penting untuk memiliki sistem pendidikan Islam yang benar-benar mengutamakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya memastikan pendidikan Islam tidak hanya menjadi bagian dari kurikulum formal, tetapi juga diimplementasikan secara dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua itu ada untuk mencetak manusia muslim yang kompeten, profesional, inovatif, berakhlak mulia, beriman, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, situasi aktual pendidikan Islam dinilai belum mampu merespon arus perubahan sosial dan modernisasi. Nah, jadi pada saat itu kondisi real pendidikan Islam dipandang tidak bisa menyahuti arus perubahan sosial dan modernisasi. Oleh karena itu, perlu pembaruan dalam pendidikan Islam untuk menyikapi perubahan sosial dan modernisasi. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian dalam kurikulum, metode pengajaran, serta pendekatan pendidikan Islam agar dapat relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Nah, yang keempat itu ada pengelolaan pendidikan dianggap tradisional dan statis. Jadi maksudnya, pendekatan yang digunakan dalam mengelola sistem pendidikan cenderung mempertahankan cara-cara lama dan kurang responsif terhadap perubahan zaman dan juga statis gitu. Statis di sini itu kayak menggambarkan bahwa sistem pendidikan tersebut kurang fleksibel dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Tentunya hal tersebut dapat menghambat kemajuan pendidikan, maka dari itu perlu adanya pembaruan. Nah, yang kelima, metode pendidikan tergolong tradisional, bersifat menghafal dan bukan metode penghayatan. Jadi maksudnya metode dalam proses belajar mengajar cenderung lebih fokus pada menghafal pembelajaran daripada pemahaman mendalam dan pengimplementasian dari materi yang telah dipelajari gitu. Dengan demikian, perlu untuk menggeser metode tradisional ini menuju metode yang lebih menekankan pada pemahaman, penghayatan, dan penerapan dalam konteks kehidupan nyata agar proses belajar mengajar lebih efektif dan relevan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, jadi terjadinya kontak peradaban Islam dengan dunia Barat. Kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan besar bagi umat Islam untuk belajar secara terus-menerus pada Barat, sehingga ketertinggalan yang selama ini dirasakan akan bisa diminimalisir. Sebelum periode modern, kontak sebenarnya sudah ada, terlebih antara Turki Utsmani yang mempunyai daerah kekuasaan di daratan Eropa dengan beberapa negara Barat. Ketika negara-negara itu mulai memasuki masa kemunduran, sebagai akibat dari perubahan itu, Turki Utsmani yang biasanya menang gitu dalam peperangan akhirnya mengalami kekalahan-kekalahan dari dunia Barat. Hal ini membuat para khalifah Turki Utsmani menyelidiki rahasia kekuatan Eropa yang baru muncul itu. Nah, setelah diselidiki, ternyata rahasia yang terletak pada kekuatan militer yang dimiliki Eropa setelah diselidiki ternyata rahasianya itu terletak pada kekuatan militer yang dimiliki Eropa. Oleh karena itu, usaha pembaruan awal dipusatkan dalam bidang militer. Nah, menyikapi tantangan para pemikir Muslim tersebut,
para intelektual muslim memulai berbagai upaya modernisasi yang mengambil bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini konsisten dengan lingkungan sosial historis yang melingkupi kaum modernis. Pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dan penting dalam berbagai upaya modernisasi. Melalui pendidikan tersebut, diyakini nilai-nilai ajaran Islam dapat disalurkan secara terencana dan sistematis, tidak hanya berorientasi pada masa kini, namun juga masa yang akan datang, sehingga diharapkan tercipta peradaban Islam modern. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada presentator kedua. Selanjutnya ada aspek-aspek modernisasi pendidikan Islam. Aspek yang pertama, ini ada institusi pendidikan. Lalu yang kedua ada kurikulum, ada metode pendidikan, lalu ada pembinaan tenaga pendidik, dan yang terakhir ada perhatian terhadap siswa. Yang pertama, institusi pendidikan. Pada awal abad ke-19 di Turki Ottoman, institusi pendidikan yang ada di dunia Islam masih terbilang tradisional. Dan di Mesir terdapat 3 institusi pendidikan, yaitu madrasah, masjid, dan kutabis. Kutab terbagi menjadi 2 bagian. Pekerjaan pertama kutab adalah mengajar, baca, dan menulis puisi Arab. Tenaga pengajarnya adalah non-muslim. Kedua, yang mengajarkan dasar-dasar Al-Quran dan mengajak ilmu agama. Di Mesir, Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi adalah gubernur de facto dari tahun 1220 atau 1805. Namun, pada masa-masa awal itu, ia lebih mementingkan menyingkirkan musuh-musuhnya. Barulah mereka menetapkan reformasi dalam kehidupan masyarakat. Muhammad Ali Pasha melihat bahwa madrasah tradisional tidak mampu lagi menghasilkan tenaga berpengalaman dan berkualitas yang diperlukan untuk upaya reformasi. Akibatnya, tidak lagi memenuhi tuntutan masyarakat yang mengutamakan waktu dan keterampilan modern. Hanya sekolah modern yang mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas di berbagai bidang. Sekolah modern inilah yang diimpikan oleh Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, itu adalah institusi pendidikan. Lalu yang kedua ada kurikulum. Nah, selain mendirikan lembaga pendidikan baru, Muhammad Ali Pasha juga melakukan reformasi kurikulum, melihat keterbelakangan pendidikan di dunia Islam. Muhammad Ali Pasha mengubah kurikulum yang berlaku di Mesir dari kurikulum tradisional yang dianut oleh Barat menjadi kurikulum modern yang mencakup berbagai keterampilan, ilmu pengetahuan, dan juga kemampuan. Menilai bahwa kurikulum itu sudah tidak lagi menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat modern, lalu digantilah kurikulum yang tadinya tradisional menjadi kurikulum yang lebih modern. Nah, lalu yang ketiga ada metode pendidikan. Mengacu pada metode pendidikan pada masa Ottoman, metode pengajaran lebih banyak didasarkan pada hafalan teks-teks yang ada dibandingkan dengan metode penilaian. Metode ini juga diterapkan di Universitas Al-Azhar Mesir. Ketika Muhammad Abduh menjadi rektor, metode ini diubah menjadi metode evaluasi dan diskusi. Metode hafalan diyakini tidak mendorong siswa menjadi kreatif, inovatif, cerdas, dan rasional, namun cenderung kaku, konvensional, dan menghambat berpikir. Lalu yang ketiga itu tadi metode pendidikannya diubah ya, karena yang sebelumnya hanya mengacu pada metode hafalan saja. Nah, sedangkan metode hafalan itu menjadikan para murid ataupun para peserta didiknya itu kaku. Diubahlah metode kepada metode evaluasi juga penilaian. Lalu yang keempat ada pembinaan tenaga pendidik. Perkembangan dan kemajuan lembaga pendidikan. Salah satu prioritas perubahannya adalah pentingnya modernisasi tenaga pengajar. Karena lebih mudah melakukan perubahan melalui dosen. Karena gagasannya bisa menular langsung ke mahasiswa.
Pada masa reformasi pendidikan Islam di Mesir, Muhammad Ali Pasha mendatangkan para pendidik dari Eropa. Namun karena gaji yang tinggi, akhirnya ia mengirimkan para pendidik tersebut untuk belajar di Eropa guna mempelajari berbagai ilmu yang berkembang di Barat. Nah, aspek yang keempat adalah pembinaan tenaga pendidik. Nah, dengan tenaga pendidik yang kompeten juga berkecakapan pada metode-metode pengajaran yang semakin modern, pada saat itu ingin Muhammad Ali Pasha untuk mendatangkan tenaga pendidik dari Eropa yang sudah kompeten. Namun sayangnya karena untuk menggaji para pendidik tersebut itu sangat tinggi, maka para pendidik yang di Mesir inilah untuk belajar kembali di Eropa. Nah, lalu aspek yang kelima ada perhatian terhadap siswa. Titik terlemah dari madrasah tradisional di Timur Tengah saat itu adalah lulusannya tidak bisa masuk ke sekolah modern yang berkembang pesat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Muhammad Ali Pasha mendirikan sekolah bagi calon siswa SMA. Upaya lain yang dilakukan Muhammad Ali Pasha untuk mengatasi kesulitan para santri adalah dengan membujuk para santri dengan gaji yang menarik. Dan hal ini masih dapat ditemukan sebagai tradisi di Timur Tengah. Hal ini dilakukan karena dari keyakinan orang tua, murid mengatakan bahwa usaha Muhammad Ali Pasha adalah salah satu cara untuk merekrut. Mungkin itu adalah aspek-aspek dari modernisasi pendidikan Islam. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan tanyakan, raise hand terlebih dahulu. Dan apabila tidak ada, maka saya akan simpulkan juga tutup. Izin bertanya. Ya, silakan Saudara Rivaludin. Tentang aspek-aspek yang sudah dijelaskan, ketika tidak ada salah satu aspek dari yang dijelaskan itu bagaimana, apa berpengaruh atau tidak? Baik, terima kasih disampaikan. Kami tampung terlebih dahulu. Yang lain ada lagi?
Baik, mungkin tidak ada lagi yang bertanya ya. Terima kasih moderator. Izin bertanya. Oh, silakan, Saudara Rifki. Baik, saya lanjutkan. Atas dasar apa kelima aspek tersebut sehingga menjadi aspek-aspek dari modernisasi pendidikan Islam? Terima kasih, moderator. Terima kasih disampaikan. Baik, mungkin sudah cukup ya, tidak ada yang bertanya lagi. Saya akan menjawab terkait 2 pertanyaan tadi. Yang pertama adalah pertanyaan dari Rival. Bagaimana apabila dari kelima aspek tadi ada salah satu yang tidak ada gitu ya. Ya karena ini adalah aspek itu adalah suatu yang terkait gitu ya. Tentunya pada zaman pemerintahan Muhammad Ali Pasha ini harus ada gitu ya kelima-limanya. Namun bagaimana kita sekarang akan menerapkannya di zaman yang sekarang gitu? Apakah aspek tersebut harus ada, tetap ada 5 atau kurang gitu ya? Tentunya karena perkembangan zaman juga perubahan gitu tadi. Modernisasi ini tentu berkembang seiring berjalannya zaman gitu. Tidak menuntut hanya pada aspek dari 5 poin ini. Bahkan bisa bertambah lagi aspek-aspek yang lainnya jika itu lebih bagus gitu ya untuk pendidikan Islam di zaman selanjutnya gitu. Namun perlu ditegaskan yang lebih penting dari aspek ini yakni pendidikan gitu ya yang utamanya gitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Ada tambahan dari presentator lain ataupun dari teman-teman. Bagaimana tanggapannya Saudara Rivaldi? Baik, dapat dipahami saudara Robi. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya dari pertanyaan Ripki ya. Atas dasar apa dari kelima aspek ini? Atas dasar latar belakang tadi yang telah dijelaskan oleh presentator kedua ya, oleh Uni Setiani. Atas dasar internal juga eksternal modernisasi pendidikan agama Islam. Maka bangsa-bangsa yang tertinggal oleh perkembangan dunia barat melakukan pembaharuan di berbagai lini gitu. Itu adalah dasar terciptanya kelima aspek tersebut gitu ya pada zaman Muhammad Ali Pasha. Mungkin begitu jawaban dari saya. Bagaimana tanggapannya Saudara Rifki? Ya, baik, terima kasih. Dapat dipahami. Silahkan moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih disampaikan kembali. Mungkin 2 pertanyaan sudah saya jawab. Saya akan simpulkan sedikit ya. Terkait modernisasi pendidikan Islam ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor internalnya adalah kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat membutuhkan sistem yang benar-benar mengedepankan pendidikan Islam. Lalu, menghasilkan manusia mengedepankan pendidikan Islam, Muslim yang kompeten, profesional, inovatif, berakhlak mulia, bertakwa, dan bertakwa kepada Allah SWT. Kondisi pendidikan Islam yang sebenarnya dinilai belum mampu merespons arus perubahan sosial dan modernisasi. Pengelolaan pendidikan dianggap tradisional dan statis. Metode pendidikan tergolong tradisional, metode hafalan bukan metode penilaian. Nah, sedangkan faktor eksternalnya adalah kontak antara peradaban Islam dan dunia Barat. Kolonialisme Barat menguasai politik dunia Islam dan mengeksploitasi kekayaan alamnya.
Partisipasi itu berarti Ottoman dalam Perang Dunia Pertama, aspek yang mengalami reformasi, lembaga pendidikan, kurikulum, metode pendidikan, pembinaan tenaga pendidik, dan perhatian bagi siswa. Sesuai kesimpulan yang dapat saya sampaikan terkait diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator izin menutup diskusi kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robi SS aja.